Selamat pagi buat anak-anak kami semua, kelas 71, 72, dan 73. Salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks prosedur. Tentu untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan materi kita. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari teks prosedur itu. Nah, apa saja yang menjadi jenis-jenis teks prosedur? Yang pertama, teks prosedur sederhana. Jadi teks prosedur sederhana ini namanya juga sudah sederhana, berarti bisa dikatakan simple, ya. Nah, teks prosedur sederhana adalah suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya cara menggunakan kipas angin. Nah, kenapa dikatakan sederhana? Karena cara ataupun langkah yang digunakan sangat sederhana, sangat simple. Contohnya cara menggunakan kipas angin. Bagaimana caranya? Cukup mungkin dengan mencolokkan bagian kabel ke listrik, kemudian tekan tombol on yang terdapat pada kipas angin, maka kipas tersebut akan menyala. Nah, itu sangat sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Kalau dikatakan kompleks berarti dia sudah lengkap. Nah, ini biasanya teks prosedurnya langkah-langkahnya panjang atau bisa dikatakan rumit, ya. Contohnya boleh prosedur pengurusan KTP. Bisa juga seperti yang dilakukan anak-anak kami pada pelajaran prakarya, ya. Cara memasak kue bolu. Tetapi langkah-langkahnya itu harus disajikan begitu lengkap, ya, baik itu ukuran ataupun takarannya. Kemudian apa-apa saja bahan-bahannya itu harus dipaparkan secara lengkap. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, perbedaan antara protokol dan sederhana, teks prosedur protokol ini dia tidak sesingkat teks prosedur sederhana. Langkah-langkahnya itu tidak sesederhana pada teks prosedur sederhana. Jadi dia lebih panjang, ya, bisa dikatakan lebih panjang atau lebih lengkap. Jadi itu tingkatannya. Jadi akan ada 3 teks prosedur yang akan kita pelajari. Nah, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari teks prosedur. Apa saja yang menjadi struktur teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari teks prosedur adalah sebagai pengantar atau penanda apa yang akan dibuat atau kita lakukan untuk motivasi dalam melakukannya. Itu yang menjadi struktur pertama. Yang kedua adalah bahan dan peralatan. Apa saja bahan-bahan yang perlu disediakan dan apa saja alat-alat yang perlu untuk mengolah bahan itu. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Berarti kalau dikatakan langkah-langkah ini adalah cara yang dilakukan untuk mengolah bahan-bahan tadi dan cara menggunakan alat yang sudah tersedia. Yang keempat adalah penutup. Penutup ini adalah penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Jadi biasanya struktur teks prosedur ini biasanya hanya secara tertulis itu ada tujuan, bahan dan peralatan serta langkah-langkah. Tidak semua teks prosedur itu memiliki bagian penutup, ya. Nah, sebenarnya bagian penutup ini hanya mengatakan selamat memasak misalnya. Itu saja yang ada pada bagian penutup. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini ada
Bapak buat contoh teks prosedur ya, cara membuat nasi goreng sederhana. Tentu anak-anak kami pernah melakukan ini. Di sini ada strukturnya. Yang pertama, tujuan membuat nasi goreng sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Anda bisa memodifikasi menu santapan sederhana dan gampang untuk anak kos sekalipun. Nasi goreng sendiri merupakan makanan cepat saji yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Nah, selanjutnya ada bahan. Bahan-bahannya mungkin bisa anak-anak kami baca ya. Ada nasi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam, minyak goreng, telur, daun bawang, kecap manis, kaldu, dan tomat ya. Ini yang menjadi bahan. Kemudian cara membuat. Nah, perlu kita lihat tadi bahwa yang dibuat di sana hanya bahan-bahan, tidak ada peralatan. Mungkin peralatannya sangat sederhana, hanya berupa kompor gas dan kuali ya. Jadi dia tidak perlu disertakan. Nah, ada cara membuat. Cara membuatnya ada 8 langkah ya. Ada 7 langkah lebih tepatnya ya. Yang pertama itu kita disuruh untuk menghaluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah. Setelah itu kita iris semua bahannya. Kemudian panaskan minyak goreng dan tumis bahan-bahan yang telah dihaluskan. Nah, kemudian yang ketiga, jika tumisan sudah wangi, masukkan telur dan aduk. Yang keempat, masukkan nasi putih, aduk kembali sampai merata. Yang kelima, setelah semua bahan tercampur rata, masukkan potongan daun bawang serta garam, kaldu, dan kecap manis dan sebagainya. Nah, itu adalah cara membuat ya. Jadi maksudnya di sini ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ikuti mulai dari pertama sampai ke-8 ya. Jadi langkah-langkah ini harus kita ikuti secara sistematis atau lebih tepatnya secara berurutan sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan yang direncanakan. Ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan ya anak ya. Jadi jangan dilakukan misalnya dari langkah pertama ke langkah ketiga. Dia harus dilakukan secara sistematis seperti yang Bapak katakan. Nah, contoh teks prosedur protokol. Nah, kenapa kita masuk ke sini? Karena pada pertemuan kedua Bapak sudah membahas contoh teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks ya. Jadi ini adalah contoh teks prosedur protokol yang tadinya dikatakan sederhana ya, tetapi lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi, yaitu teks prosedur sederhana. Nah, contoh dari teks prosedur protokol ini adalah cara membuat akun Gmail. Nah, anak-anak Bapak pasti semua sudah memiliki akun Gmail. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah akun Gmail. Nah, anak-anak kami nanti bisa membacanya pada modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur protokol yang cukup sederhana ya, bisa dikatakan cukup sederhana. Terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah akun Gmail. Ini adalah contoh dari teks prosedur protokol. Nah, kita lanjutkan slide terakhir. Nah, tugas di sini yang akan Bapak berikan kepada anak-anak semua cukup sederhana, hanya ada 2 perintah. Yang pertama, tuliskan sebuah teks prosedur cara membuat telur mata sapi. Nah, anak-anak kami mungkin tidak ada lagi yang tidak tahu atau tidak mengenal telur, atau mungkin sering kali membuat telur mata sapi. Nah, kenapa Bapak membuat ini? Karena semua pernah mungkin melakukannya, ataupun kalau belum pernah bisa mempraktekkannya nanti di rumah, menanyakan orang tua apa saja bahan-bahannya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, soal pertama ini skornya ada 50. Jadi ingat, harus membuat tujuannya, bahan-bahannya, dan langkah-langkahnya. Sederhana bukan? Yang kedua, tuliskan sebuah teks prosedur protokol yang kamu ketahui. Contohnya tadi ada cara membuat akun Gmail.
Nah, misalnya anak-anak kami bisa membuat cara membuat layangan dari plastik misalnya ya, itu bisa dibuat teks prosedur protokolnya. Nah, itu dia. Silakan anak-anak kami mengerjakan tugas ini dengan baik di kertas double folio. Jadi ada 2 soal. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, anak-anak kami bisa langsung menanyakan Bapak melalui WA ya. Bisa langsung tanya kepada Bapak atau mungkin tonton ulang video ini. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak harap anak-anak kami bisa belajar dengan giat. Selamat pagi, salam sehat.